Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 248011043, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul makalah yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu makalah tentang memori. Presentasi ini dilakukan dan dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tentang topik memori ini, memori itu memiliki peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Tanpa memori, sulit untuk kita mengetahui, memahami, dan menyimpan informasi lalu mengaplikasikannya kembali. Oleh karena itu, melalui materi ini, kita akan memahami apa itu memori dan jenis-jenisnya serta bagaimana perannya dalam dunia pendidikan. Pada slide pertama, mengenai pengertian memori, memori adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi pada saat dibutuhkan. Memori merupakan dasar utama dalam proses belajar. Tanpa adanya memori, proses belajar tidak akan pernah terjadi. Pada slide kedua, fungsi memori dalam pendidikan yaitu menyimpan materi pembelajaran, membantu memahami konsep dan menghubungkan pembelajaran yang lama dengan yang baru, dan juga sekaligus membantu dalam pemecahan masalah. Pada slide selanjutnya terdapat proses terjadinya memori, yaitu ada 3, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Yang pertama, proses menerima informasi, lalu menyimpan informasi, dan kemudian diingat kembali. Ketiga proses tersebut saling berkaitan. Jika ada salah satu dari proses tersebut yang kurang maksimal, maka seseorang akan sulit mengingat dengan baik. Pada jenis-jenis memori terdapat 3, yaitu memori sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Pada memori sensorik berlangsung secara singkat, sedangkan jangka pendek terbatas dan sementara. Dan yang terakhir, memori jangka panjang atau bertahan lama. Dalam pembelajaran, tujuan utamanya adalah agar informasi masuk ke memori jangka panjang agar tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Dalam dunia pendidikan, memori jangka panjang terlihat ketika seorang siswa mengingat kembali rumus dan pelajaran yang pernah diberikan sebelumnya pada saat dia ujian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi memori, yaitu perhatian dan konsentrasi, motivasi belajar, kondisi emosi, lingkungan belajar, dan juga metode pembelajaran yang digunakan. Memori ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Misalnya, siswa yang kurang fokus atau stres akan lebih sulit mengingat pembelajaran. Masalah dalam memori, yaitu lupa, gangguan konsentrasi, informasi yang terlalu banyak, dan kelelahan fisik dan mental. Pada salah satu masalah tersebut, yaitu lupa merupakan hal yang wajar dalam memori manusia. Namun, lupa bisa diminimalkan dengan strategi pembelajaran yang tepat. Ada beberapa cara untuk meningkatkan memori dalam belajar, yaitu mengulang materi, membuat rangkuman, menggunakan gambar atau video, diskusi dan praktik, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, peran guru dalam memori siswa, yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif, memberikan motivasi, meningkatkan materi dengan pengalaman siswa, dan menekankan poin-poin penting agar siswa tersebut tidak gampang lupa. Untuk kesimpulan, memori sangat penting dalam belajar karena menentukan kemampuan siswa mengingat materi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal serta dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna. Demikian presentasi dari saya tentang memori dalam psikologi pendidikan. Mudah-mudahan dengan ini dapat menambah wawasan kita sebagai calon guru. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.